Halo sahabat-sahabat pioner sekalian yang saya hormati. Selamat pagi rekan-rekan pioner. Gimana kabar di pagi hari ini? Saya harap rekan-rekan pioner ya tetap bersemangat ya, menantikan open minded yang semakin dekat ya. Semalam ya teman-teman saya melihat sebuah berita ya. Ya kita harap ya itu benar-benar terjadi ya. Mana ini ya? Ya. Eh, Sudah semakin dekat ya. Target kita itu ya teman-teman dari postingan Bang Dimas Nawawi ya. Targetnya itu QC sudah mencapai target minimal 15 juta, dEPS lebih dari 100, bahkan ada beberapa mega dEPS yang dibuat oleh core team yang siap untuk open mainnet ya. Jadi menurut Bang Dimas Nawawi ya, saya sih jujur belum melihat ya, tapi entah dari mana ya, mungkin dia sudah melihat, sudah menemukan ya. Nah ini ya, bahkan ada beberapa mega debt yang dibuat oleh core team yang siap untuk open mainnet ya. Semua infrastruktur sudah rampung dan kondisi eksternal sangat mendukung ya. Ada strategi tertentu dari core team yang membuat masa tenggang berlaku hingga 30 Desember. Saya yakin sebelum 30 Desember kita sudah mencapai target 10 juta mainnet yang termigrasi. Saat masa tenggang berakhir kita bisa mencapai 15,5 juta QC dan 10,2 juta mainnet yang migrasi melebihi target minimal. Nah, kalau ini saya sepakat ya. Jadi kemungkinan Bang Nicholas itu pingin lebih, seperti yang memang sudah disampaikan bahwa dia ingin melihat lebih banyak pioner yang lolos QC. Jadi melebihi target itu kan. Nah, dan menurut saya gini teman-teman. Sebelum pada saat itu Nicholas mengungkapkan ya lewat beranda aplikasi tentunya ya, bahwa kita akan bermaksud untuk open mainnet 2024. Saya percaya itu sudah dalam perhitungan. Jadi menurut saya itu adalah waktu yang range yang jauh supaya target itu bisa tercapai, karena kalau tidak, menurut saya itu lebih baik mengambil masa masa tenggang lebih panjang ketimbang terkesan terburu-buru ya kan? Karena itu semua dalam perhitungan Nicholas. Berani mengungkapkan bahwa open minded terjadi, saya yakin itu dengan segala konsekuensinya dia harus berusaha semaksimal mungkin. Dan seperti dari Bang Dimas ini, saya sepakat ya. Jadi mungkin sekarang ini target sudah tercapai dan ingin lebih banyak lagi. Ya seperti yang disampaikan oleh Nicholas di beranda, supaya lebih banyak lagi pioner yang lulus QC, ya kan, gitu. Nah, saat masa tenggang berakhir kita bisa mencapai 15,5 juta QC dan 10,2 juta mainnet yang termigrasi melebihi target minimal. Core team pasti melakukan yang terbaik untuk dunia, bukan untuk segelintir orang. Yes, ini teman-teman pegang ini, perhatikan ini, ya. Karena sering saya bilang, kalau hanya 15.000 itu bukan hal yang bersejarah, itu biasa aja, ya. Dan saya pikir Bang Nicholas sudah memperhitungkan semua, ya. Core team pasti melakukan yang terbaik untuk dunia, untuk rekan-rekan pioner, untuk section, bukan untuk segelintir orang. Membangun rumah mewah untuk satu orang saja butuh 1-2 tahun. Yes. Jadi 6 tahun dibutuhkan core team untuk membangun mega proyek Pi Network untuk dunia. Bukanlah waktu yang lama. Jika kita memahami keberhasilannya akan tercapai selama ratusan tahun. Membangun rumah saja bisa butuh 1-2 tahun, bisa sampai bertahun-tahun. Apalagi ini sebuah proyek, mega proyek besar coy. Jangan samakan dengan Made in Zeus ya.
S network itu, S itu kan bisa meleleh kapan saja. Dan ya siapapun harus nerima itu kalau meleleh. S-nya meleleh. Iya kan? Itu aplikasi yang terkonyol yang pernah saya jalankan, ya. Ya kan, coba. Jadi saya tinggal bilang kalau misalnya kita punya banyak koin lalu tiba-tiba meleleh, ya namanya juga S, ya kan? Cerdas juga si Zeus ini untuk membuat sebuah aplikasi yang orang tidak bisa menuntut kan? Tinggal bilang aja itu S, bisa meleleh kalau panas. Berarti lu dalam keadaan panas sekarang makanya meleleh. Makanya saat itu S saya meleleh, S network saya meleleh, ya. Ya, mau apa lagi? Ya, tinggal kita ngomong aja. Itulah karya si Zeus. Ya. Made in Zeus. Aduh. Beda sama Nicholas. Nicholas ini dibayangkan yang gagal-gagal, yang tentatif, itu terus berupaya melakukan yang terbaik, teman-teman. Diperbaharui. Ya. Nah, ingat ini, perhatikan teman-teman. Ingat pesan Nicholas. Ini pesan Nicholas. Ini beberapa saat yang lalu dia ngomong gini. Ingat pesan Nicholas. Penantian kita terasa sangat lama. Hanya pioner yang bertahan sampai akhir yang akan mencapai hal-hal besar. Ya. Dia menyadari. Saya mendengarkan pernyataan-pernyataan ini. Nicholas pun menyadari bahwa penantian kita sangat panjang. Hanya mereka yang menanti dengan sabar akan mengalami hal-hal yang besar. Saya pernah mengingat dari beranda aplikasi kita mengatakan bahwa pioner akan mengalami kebahagiaan sejati, ya. Kalau bukan sejati, abadi. Saya kurang. Yang penting salah satunya. Saat itu waktu saya menyampaikannya, saya tuh semangat, teman-teman. Ya, ada apa? Ya, saya juga sudah memaparkan alasan-alasan di band 100 tahun. Itu artinya aplikasimu itu sesuatu yang spektakuler. Ya kan, tidak usah kita di band 100 tahun kalau memang aplikasinya Nicholas ya asal-asalan atau landingnya kecil, nggak usah di band 100 tahun. Semua pioner akan berbondong-bondong, udahlah band aja, ya. Saya tinggalkan, nggak usah lu minta 100 tahun, ngapain, iya kan? Kalau memang aplikasi murahan. Tetapi ini kan kalau seperti ini berarti aplikasi yang keren. Sama di Facebook, ya, saya sengaja menggunakan kalimat ini. Kalau orang itu sudah dimonetisasi, baru di ban 1 tahun, itu berharga sekali. Kenapa saya bilang berharga? Karena saya juga ngalami. Kita pingin itu segera dikembalikan, karena berharga itu aplikasi. Kalau yang tidak ngerti, yang tidak ngalami web 2, yang hanya cawe-cawe, omon-omon, seperti yang satu itu, yang tidak percaya pernyataan Nicholas dengan mengatakan Pi adalah potongan pastel yang sempurna yang tidak dimiliki BTC, dia nggak percaya. Saya pikir dia hebat banget orangnya, ya. Saya lihat deh 9 tahun masuk di YouTube. Berapa subscribernya? 1. Maka saya bilang nggak usah omon-omon, ya. Masih mendingan saya banyak pengikut. Saya nggak sombong loh, ya, tapi kan maksudnya gini loh. Lu apa yang lu bisa bawa lebih baik daripada orang lain? Saya saja follower begini, sudah ada hasil dari web 2, masih tetap berupaya. Ingin maju, punya pemikiran maju, bersama-sama dengan pioner. Ayo kita berusaha di web 3. Lalu apa? Gitu loh maksud saya kan. Supaya kita sadar. Oke teman-teman, semangat, salam sukses. Apapun terjadi, kita tetap berupaya yang terbaik. Kita gagal, bangkit. Karena itulah Bang Dema dikenal sebagai motivator sejati. Iya kan? Sukses bagi para pioner.